Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama kami, kelompok 1B, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, mata kuliah, praktikum, proses manufaktur. Adapun kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Yang kedua, Muhammad Muslih dengan NIM 2019-01-2056. Yang ketiga, Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Dan yang terakhir, Abdul Majid dengan NIM 2019-01-2040. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang proses tapping mencakup counter, drill, ulir dalam M12. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dengan NIM 2019-01-2040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses tapping. Proses tapping adalah proses membuat ulir pada benda yang dilakukan drilling terlebih dahulu, atau proses pembuatan lubang dengan diameter tertentu. Adapun formula untuk menghitung diameter matra drill ini yaitu TD dikurangi TP sama dengan D, dengan TD sebagai nominal dredge diameter, TP sebagai dredge pitch, dan D adalah diameter. Adapun tap yang dilakukan dengan menggunakan proses manual adalah alat yang dipakai untuk membuat ulir dalam dengan tangan. Dalam hal ini disebut saja tap tangan. Untuk membedakan penggunaannya dengan yang dipakai dengan mesin, bahannya terbuat dari baja karbon atau baja suat cepat yang dikeraskan. Adapun tap tangan di sini memiliki beberapa macam ukuran dan tipe sesuai dengan jenis ulir yang dihasilkan, apakah itu ulir metrik ataupun ulir Whitworth. Tiap satu set tap terdiri dari 3 buah, yaitu tap intermediate tap atau mata potongnya tirus digunakan untuk pengetepan langkah awal. Kemudian dilanjutkan dengan tab nomor 2 yaitu taper tab untuk pembentukan ulir. Sedangkan tab nomor 3 atau bottoming tab dipergunakan untuk penyelesaian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Saya akan menjelaskan tentang peralatan pengetapan dan senai. Tap dan senai merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat ulir luar dan ulir dalam dengan menggunakan tangan. Tap sendiri digunakan untuk pembuatan ulir dalam, yaitu untuk pembuatan mur, sedangkan senai digunakan untuk pembuatan ulir luar, yaitu untuk membuat baut. Peralatan tap pada umumnya terbuat dari baja karbon tinggi yang memiliki kualitas baik yang disepuh keras dan dimudahkan. Satu set tap sendiri umumnya dibuat dalam 3 perangkat tahapan, yaitu 1. Tap konis atau starting, yaitu untuk pengetapan pada langkah awal. 2. Tap antara atau intermediate, yaitu untuk proses pengetapan pada tahap tengah atau antara. 3. Tap rata atau finishing, yaitu untuk pengetapan pada langkah akhir. Kesemua peralatan tap perangkat di atas memiliki alur yang bertujuan agar dapat mengeluarkan beram saat pengerjaan tap. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Penggunaan alat bantu tap. Tujuan penggunaan alat bantu penetapan ditinjau dari aspek teknis atau fungsinya adalah: yang pertama, untuk mendapatkan ketepatan ukuran yang akurat. Yang kedua, untuk mendapatkan keseragaman ukuran dari aspek ekonomi. Tujuan penggunaan alat ini adalah: yang pertama,
mengurangi ongkos produksi dengan memperpendek waktu proses. Yang kedua, putaran tap dapat bergerak secara kontinu. Yang ketiga, mengurangi waktu pemeriksaan pada alat ukur. Dan yang terakhir, meniadakan kesalahan pengerjaan atau reject. Dan dari aspek sosial atau keamanan, yang pertama, beban kerja fisik operator berkurang. Yang kedua, resiko kecelakaan kerja bisa dapat diminimalisir. Keuntungan penggunaan alat bantu tap. Manfaat dari penggunaan alat ini adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan mesin perkakas sehingga berakibat menurunkan biaya produksi. Yang kedua, secara ekonomis dapat mengoptimalkan penggunaan mesin-mesin yang mahal. Yang ketiga, mempersingkat atau meniadakan waktu untuk pencekaman dan untuk penginstalan. Yang keempat, pertimbangan biaya untuk kegagalan produksi semakin kecil. Dan yang terakhir, kemudahan dan kesederhanaan konstruksi menurunkan biaya perakitan. Melalui sistem pencekaman, benda kerja yang aman akan menghindari kehausan alat cekam sehingga secara langsung akan menurunkan biaya produksi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih dengan NIM 2019-012-056. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja penggunaan tap untuk pembuatan ulir dalam sebagai berikut. Yang pertama, siapkan benda kerja yang akan dibuat ulir dalam. Kemudian jepit benda kerja tersebut pada rakum dengan posisi yang benar dan kuat. 2. Buat lubang pada benda kerja menggunakan bor. 3. Pasangkan tap konis atau starting pada tangkai tap. 4. Tempatkan mata tap dengan posisi tegak lurus pada lubang atau periksa dengan menggunakan siku-siku. 5. Tekan tap hingga dapat masuk ke dalam lubang. Kemudian putar tangkai tap searah dengan putaran jarum jam. Posisi pemutaran harus dilakukan secara tegak lurus. 6. Pemutaran tap kira-kira sebesar 90 derajat, kemudian putar kembali ke arah berlawanan arah jarum jam. Pemutaran kembali ini dimaksudkan untuk pemotongan beram-beram yang belum terpotong dan juga untuk menghasilkan kesempatan beram-beram besi hasil pemotongan agar dapat keluar dari lubang. Yang ketujuh, berikan pelumasan selama proses pengetapan. Yang kedelapan, lakukan langkah pengetapan di atas secara berulang hingga selesai. Kemudian ulangi langkah pengetapan dengan menggunakan tap secara intermediate. Setelah selesai, ulangi langkah pengetapan dengan menggunakan pengetapan akhir atau finishing. Sekian penjelasan dari kami. Banyak kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.